Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuneva Darhairani dari MAN 23 Al-Azhar Asy-Syarif dari kelas 11-1 IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gaya antar molekul dan juga bentuk molekul. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke pengertian dan juga ke pembahasan. Nah, apa sih gaya antar molekul itu? Nah, pengertian dari gaya antar molekul itu adalah ikatan atau gaya saling tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Nah, berbeda dengan ikatan kimia seperti ikatan atom, itu contohnya itu adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan lain-lain. Nah, tapi ikatan gaya antar molekul itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ikatan hidrogen sama ada ikatan van der Waals. Nah, simak terus ke ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang sangat elektronegatif. Contohnya atom F, O, dan N. Nah, mari kita simak yang di bawah ini. Nah, contoh dari ikatan hidrogen itu adalah H2O. H2O. Nah, kita bisa simpulkan bahwa H2O itu gini ya. H2O dengan H2O. Nah, kenapa kita harus punya dua H2O ini? Karena kalau misalnya cuma satu itu termasuk ikatan molekul, bukan ikatan antar molekul. Nah, si H ini dia akan mengikat dengan si O. Jadi H2O ini dia termasuk ikatan hidrogen. Karena apa? Karena di dalamnya ini terdapat atom H dengan atom yang sangat elektronegatif yaitu O. Makanya dia bisa disebut sebagai ikatan hidrogen. Lalu selanjutnya ada gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini terbagi menjadi tiga lagi. Nah, pertama itu ada gaya dipol-dipol atau gaya dipol permanen. Nah, dia ini adalah gaya antar molekul kovalen polar dengan kovalen polar. Nah, contohnya ini ada HCl dengan HCl. Nah, H-nya ini kan positif, Cl-nya ini negatif. Nah, hanya ini positif, Cl-nya ini negatif. Jadi, kalau polar dengan polar ini dia itu ujung-ujung parsial yang positif mengalami gaya tarik menarik dengan ujung-ujung parsial yang negatif. Jadi, dia tuh masing-masing polar ini memiliki kutub parsial negatif dan juga kutub parsial positif. Nah, gimana sih cara nentuin dia itu polar atau non polar? Nah, yang pertama itu kita lihat dari kita lihat dari struktur atomnya. Nah, kan kalau HCl itu kan HCl. Nah, kalau misalnya H kan memiliki satu, kalau misalnya Cl kan memiliki 7. Nah, kalau misalnya polar itu dia tidak seimbang. Jadi PII-nya ini lebih tertarik ke atom yang lain. Kayak gini. Nah, lalu dia memiliki PEB kalau polar. Jadi PEB-nya tuh yang ini. Nah, ini tuh PEB. Nah, lalu kalau misalnya ini dia tuh enggak simetris kalau bentuk molekulnya. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri polar. Jadi kita harus nentuin dari struktur atomnya juga. Nah, lalu kalau misalnya dia nonpolar itu biasanya molekulnya itu sama. Contohnya kayak O dengan O. Nah, O ini kan memiliki 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu dia tidak memiliki PEB dan si PI-nya ini dia seimbang. Jadi keduanya tuh nggak ada yang tertarik antara molekul satu dengan molekul lainnya, tidak terlalu tertarik gitu. Nah, lalu kalau bentuk molekulnya itu dia simetris. Jadi dia bisa untuk bergandengan. Jadi benar-benar seimbang gitu. Nah, kalau yang kedua itu ada dipol-dipol. Nah,
dipol terimbas atau terinduksi. Jadi dia itu gaya antar molekul kovalen polar dengan non polar. Nah, jadi itu contohnya ada HCl dengan HH. Nah, HCl H-nya ini kan plus, Cl-nya ini kan minus. Nah, H-nya ini plus. Ini plus. Nah, jadi kalau ini kan dia tidak seimbang ya. Jadi si non polar ini dia akan dijadikan sebagai polar. Nah, H-nya ini jadi ada yang minus, ada yang plus. Jadi dia tuh nggak bisa polar dengan non polar gitu. Jadi makanya dia namanya terimbas atau terinduksi karena si non polar ini dijadikan sebagai polar gitu. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada gaya dipol sesat atau dipol gaya London. Nah, ini adalah gaya antar molekul kovalen non polar dengan kovalen non polar juga. Jadi contohnya Cl dengan Cl, Cl dengan Cl. Nah, Cl ini kan dia ini kan minus ya, minus. Nah, kenapa dia namanya dipol sesaat? Karena keduanya ini dijadikan sebagai kedua molekul ini dijadikan sebagai dijadikan sebagai polar. Contohnya jadi Cl tetap, tapi ada salah satu dari Cl ini yang positif. Jadi positif minus. Nah, jadinya ini polar. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada bentuk molekul yang kedua. Nah, jadi bentuk molekul itu menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Nah, dia tuh dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat atau disebut juga dengan teori VSEPR. Nah, dia juga dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain. Nah, teori domain elektron. Nah, kita pakai yang teori domain elektron ini. Nah, domain ini sama dengan pasangan elektron. Nah, pasangan elektron ini dia ada yang PeI dan ada yang PeB. Nah, apa sih perbedaannya antara PeI dan PeB ini? Kalau misalnya PeI contohnya ya H dengan Cl lagi. Nah, dengan Cl-nya ada 7 ya. Nah, si H ini dia ini kan akan berikatan dengan Cl. Nah, ini namanya PI karena dia tuh berikatan, yang artinya pasangan elektron terikat. Nah, kalau misalnya ini yang sisanya ini yang ada di Cl, dia namanya pasangan elektron bebas karena dia tuh tidak berikat kan. Nah, lalu urutan kekuatan tolakan pasangan elektron itu yang pertama ada PeB dengan PeB. Nah, itu paling kuat. Nah, lalu ada PeB dengan PeI dan PeI dengan PeI. Nah, lalu cara kita meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain. Itu rumusnya ada AX dengan E. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau misalnya ini adalah atom pusat, lalu kalau misalnya X ini dia PI, kalau misalnya E ini dia PeB. Nah, lalu X ini kan dia jumlah atom yang diikat dengan atom pusat kan. Nah, coba kita langsung aja ke contoh soalnya dengan rumusnya. Rumusnya dulu kita kasih. Pertama kita kasih rumus si E ini. E sama dengan elektron valensinya terus X sama B per 2. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, dari kita ke contoh soal. Nah, contohnya pertama itu ada NH3. Nah, NH3. Nah, pertama ini kan ini A-nya, ini X-nya nih. Si 3 ini X-nya dia. Nah, lalu kita ke rumusnya. E sama dengan EVA kurang X kali B per 2. Nah, EVA ini dia kan N itu kan memiliki elektron valensinya itu 5 kan. Nah, EVA itu artinya elektron valensi pada atom yang A ini kan nitrogen.
Nah, jadi dia memiliki elektron valensi 5. Lalu dikurangi dengan X-nya. X-nya ini kan kita ambil 3 kan. Nah, 3 kali B. Apa itu B? B itu dia adalah kayak yang diikat gitu loh. Jadi contohnya kalau misalnya ini kan H kan. Nah, H ini memiliki 1 elektron valensi kan. Nah, jadi dia yang terikat itu cuma 1. Kalau misalnya O seperti ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia itu yang terikat itu ada 2 nih, ada 2 untuk terikat kepada atom yang lain tuh. Jadi dia memiliki, kalau misalnya H ini kan dia memiliki 1, jadi kali 1/2. Nah, dihitung hasilnya 1. Nah, lalu kita ke ke AX-nya, AXE-nya lagi. Nah, kalau misalnya AXE kan tadi kan X itu kan 3 kan, jadi AX3 E-nya tadi kan 1, berarti kita nggak usah tulis kan si satunya ini. Jadi kalau misalnya dirumuskan itu namanya piramida trigonal atau segitiga piramida. Nah kita tuh harus hafal yang ini. Jadi ini ada jumlah pasangan elektron ikatnya dan ada jumlah pasangan elektron bebasnya. Jadi kan kalau ikatnya itu kan si X-nya ini kan, misalnya jumlah elektron terikatnya itu 2. Nah, lalu kalau misalnya ke sini ke rumusnya itu jadi AX2. Nah, kita harus tahu jadi bentuk si molekulnya ini adalah linear. Nah, kalau misalnya 4 terus abis itu jumlah elektron bebasnya itu 0, maka itu AX4 kan rumusnya. Jadi dia itu tetrahedron. Jadi kita harus hafal semua dari bentuk molekul ini. Contohnya kalau misalnya jumlah pasangan elektron ikatnya itu 3, lalu pasangan bebasnya ini 2, maka jadinya AX3E2 rumusnya. Jadi bentuk molekulnya ini adalah planar bentuk T gitu. Nah, kita coba ke contoh yang kayak gini. Misalnya NH4 positif kan, ada positifnya. Nah, ini coba kita masukin ke rumus dulu. Jadi E itu sama dengan EVA atau elektron valensi A kurangin X kali B per 2. Nah, habis itu EVA nya ini dia kan nitrogen lagi kan. Nah, jadi tetap 5 terus kurang X nya itu adalah 4 nih. 4 dikali B. B nya itu kan tadi kalau H itu kan 1 kan. Nah, karena dia ada positifnya ini, jadi kita dikurangin 1. Kurang 1/2 jadinya 0. Nah, kalau misalnya udah 0, jadi kita bisa aja kayak gini. Kita masukin ke rumusnya jadinya AX4. E nya kan 0 kan, jadi kita nggak usah tulis si E nya ini. Nah, gitu. Jadi bentuk molekulnya ini adalah tetrahedral. Nah, lain lagi kalau misalnya dia NH2 minus nih, NH2 minus. Nah, NH2 ini kan jadinya kalau misalnya elektron valensi A nya itu 5 dikurangin 2 dikali 1. Nah, ini kan minus kan. Nah, karena dia minus, jadi kita tambah. Nah, karena dia nggak ada cuma 1 kan, ini minusnya maksudnya dia nggak ada bilangan angkanya, jadi dia 1. Nah, kurangin 2 sama dengan AX2. Ini kan X nya kan 2 nih. Nah, habis itu E2 karena E nya ini dari rumus yang ini itu 2. Jadi bentuknya itu adalah bentuk V gitu. Jadi cukup sekian atas pembahasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.